Udah. Udah. Udah belum? Udah. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza qalatil mar'atu Idza qalatil mar'atu, jika berkata wanita li zauziha li zaujiha, pada suaminya kepada suaminya, ma ra'aitu ma ra'aitu, tidaklah aku melihat tidaklah aku melihat minka darimu khairan qat khairan qat, kebaikan sama sekali kebaikan sama sekali. faqad maka sungguh habito amaluha habita amaluha, putus amalnya. amalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhu Mu'allim rahimallahu ta'ala wa adama naf'a bi wa bi barakati ulumihi fid dharaini amina. Qala radhiyallahu anhu wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qalatil mar'atu, jika berkata seorang wanita atau istri li zauziha kepada suaminya, ma ra'aitu minka, tidaklah aku melihat darimu wahai suami, khairan qat kebaikan sama sekali, faqad habito amaluha, maka sungguh gugurlah atau putuslah amaliyahnya. Ya, jadi siapa wanita atau istri yang ngomong sama suaminya kayak gitu, maka gugur tuh amaliyah dia. Atau idza ankarat ma taqaddama lahu minal ihsan, apabila seorang wanita itu mengingkari ma taqaddama lahu, apa yang terdahulu bagi suami minal ihsan, dari kebaikan. Padahal suaminya udah baik, tapi emang dasar wanita taqaddama lahu minal ihsan, ya dia ankarot, dia mengingkari. Fatujazi, kemudian dia membalasnya biibtali amaliha, dengan batalnya amalnya. Dibalas nanti dengan batal amaliyah si istri. Sebab si suami udah melakukan kebaikan, tapi tetap si istri bilang, ngomong kayak gitu, lu suami kagak ada baik-baiknya amat gitu. Gak pernah sama sekali gue ngeliat lu baik kayak gitu. Maka fayuzazi biibtali amaliha, maka akan dibalas dengan kebatalan dari amaliyah si istri. Jadi biar kata dia sholat juga gak diterima amaliyahnya. Ya, bihurmaniha as-sawabu, dengan keharaman pahala, illa anta'uda, kecuali dia kembali, wata'tarifa, dia sadar, biihsanihi, kepada kebaikan suaminya. Nah, sampai dia sadar baru dibukakan lagi itu pahalanya. Kalau belum sadar, kalau belum kembali, masih kekeh juga mengatakan suami itu gak ada baik-baiknya acan, ya, maka gugur tuh amalia si istri. Naam, iya, ingkanat ala haqiqatiha, jika keadaannya atas hakikatnya, fala lauma alaiha, maka tidak ada celaan atas istri. Wa mislul mar'atil amati, seperti wanita budak atau budak wanita, al-qailati, yang berkata lisaidiha, kepada tuannya, zalika, yang demikian, kaza qalahul azizi, berkata juga ini oleh Imam Al-Azizi, rawahu Ibnu Adi wa Ibnu Asakir.
diriwayatkan oleh Ibnu Adi wa Ibnu Asakir. Ya, Ibnu Asakir. Sama saja ini juga berlaku kepada budak wanita yang ngomong sama tuannya. Ya, cuman kan hukum perbudakan nggak ada lah. Kita ngambil hukum ke istrinya lah. Maka sehebat apapun istri, sesolehah apapun istri, kalau dia ngomong sama suaminya begitu, apa kata Rasulullah? Gugur tuh amaliyahnya sampai dia sadar. Kalau belum dia sadar juga, maka nggak ada amaliyah nantinya di akhirat. Nauzubillah. Nauzubillah. Wa mislul mar'atil amati. Udah itu ya. Kemudian wa an Aisyata, dari Sayyidah Aisyah, wa qala Talha, dan berkata Talha bin Ubaidillah, ya, radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, ayyuma imra'atin, mana saja wanita, qalat, dia berkata, li zauziha, kepada suaminya, ma ra'aitu minka khairan qat, tidaklah aku melihat darimu kebaikan sama sekali, illa, kecuali ayyasahallahu, Allah akan memutuskan, Allah Ta'ala akan memutuskan, min rahmatihi, dari rahmatnya, yaumal qiyamati, pada hari kiamat nanti. Putus rahmatnya. Ini hadis, redaksi hadis yang lain. Ya, dibalas sama Allah, ayyasahallahu ta'ala min rahmatihi, putus rahmat Allah atas istri tersebut. Ada lagi satu hadis lagi, wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuma imra'atin, mana saja wanita, sa'alat jauzaha, yang dia meminta kepada suaminya, at-talaqa, talak, ya, min ghairi ma ba'sa, dengan tanpa sebab, biziyadati ma, ditambah huruf ma, itu maksudnya litakidi, menguatkan bahwa nggak ada sama sekali masalah, kok tiba-tiba minta talak gitu. Ai min ghairi syiddati hajatin, atau dengan tanpa kebutuhan yang mendesak, maksudnya dengan tanpa ada apa-apa pokoknya. Syiddati hajatin kan bener-bener dia butuh talak karena memang mungkin dia dizolimin ataupun gak dikasih nafkah. Tapi ini enggak, nafkah ada, zolim juga enggak. Mungkin suaminya kurang ganteng doang, atau lemes kali suaminya. Ya, makasih istri mungkin gak kuat, nyari yang lebih kuat lagi. Dia minta talak. Ya, apa kata Allah nanti? Ila dzalika, kepada yang demikian, wa qala Ibnu Ruslan, berkata Ibnu Ruslan, ya, bi anta khafa, atau kata Ibnu Ruslan, katanya dia itu takut an la tuqima hududallah, dia takut tidak bisa mendirikan batasan-batasan Allah, atau tidak takut untuk tidak mendirikan hukum-hukum Allah, fima yajibu alaiha, yang wajib atasnya, atas istri, min husni suhbati, dari bagusnya bergaul, wa jamilil ushrati, dan baiknya pergaulan, ya, dan bagusnya persahabatan, dan bagusnya pergaulan. Likirahatiha, karena bencinya si istri, lahu, kepada suami, au bi an yudhariha, atau karena dia takut membahayakan. Ya, jadi gini perkaranya, sama aja mau kata si istri itu alasannya katanya takut nggak bisa menjalankan hukum-hukum Allah sama suami, diminta cerai.
Kata Ibnu Ruslan itu sama aja masuk kategori ini. Atau dia tadi katanya dia takut nggak bisa melaksanakan kewajiban bersama suami, atau dia nggak bisa bergaul baik. Atau misalkan kadang-kadang kan orang kalau nolak cewek kalau nolak kan gayanya sosok iye, ya kan? Gue nggak mau dia tuh karena dia terlalu baik buat gua. Bahasanya. Nggak pantas. Ya kan? Nah ini sama kayak gitu. Bahasa si istri, karena aku takut nggak bisa melayani dia. Aku takut karena nggak bisa bergaul yang baik bersama dia, maka lebih baik aku bercerai. Sama lu hukumnya. Itu perkara yang nggak ada apa-apanya. Maksudnya lu nggak memiliki alasan untuk bercerai. Itu bukan alasan buat bercerai. Kalau suaminya ya dekat ya, kan suaminya itu banyak pinjol, banyak utang pinjol ya. Jadinya istrinya tuh beberapa hari didatengin orang mulu, utang. Itu boleh lah yang Boleh. Itu kan si istri Ada berarti alasan. kan keamanannya hilang. Tanggung jawab suaminya gimana? Jadi minta pisah kayak gitu karena udah nggak tahan, penangis, pernah ketakutan. Ya iya kan. Boleh. Salah satu gini loh, suami itu jangan cuma ngasih nafkah doang atau ngasih duit doang sama istri. Keamanan dan perlindungan itu wajib bagi suami. Tatkala si istri merasa nggak aman dan nggak nyaman, si suami cuek, maka si istri bisa minta cerai. Jangan salahin istri. Ya siapa suruh, kan ente kan tanggung jawab. Layaknya ente seorang bapak kepada anak. Iya, menjaga. Anak di mana nggak mendapatkan perlindungan dari bapak, jangan heran nanti anak kabur. Iya. Bapak gua gimana sih ini? Gue ditonjokin diam aja. Nggak ada bapak takut. Ya kan? Jangan heran, maksudnya ya jangan heran nanti anak itu kabur. Sama halnya ente punya istri tapi dikasih ketakutan mulu. Iya, gitu. Dan dia udah mungkin awalnya ya jangan langsung minta cerai, tapi kan kasih tahu dulu, ini kamu gimana sih? Si istri juga harus ngasih minta klarifikasi dulu sama si suaminya, lu kenapa? Kok banyak utang segala macam, Itu penjelasan. ya kan? Tapi ternyata dia masih ngutang lagi, pinjol lagi sampai istrinya mungkin paranoid apa sih? Kayak orang takutan. Ya Apa orang sih? takutan banget, depresi. Ya, takut ditagih utang, takut ini. Itu si istri punya satu tiket loh, boleh meminta Salah. talak karena memang dia tertekan. Nah, kalau si suami nyari duitnya jelas haram, Ustaz. Jadi maksudnya istrinya ngaji lah pernah. Ini suaminya dia mutlak nyari duitnya boleh ngeribain. Mutlak maksudnya cerita gitu si suaminya, "Nih, kamu carinya begini." Terus istri tahu secara hukum. Itu gimana sih istri keadaan? Ya, Sama boleh juga. balik lagi kepada keputusan istri. Kalau dia sayang sama tubuh dia, kalau dia sayang sama anak-anak dia, balik kepada hukum yang di Risalatul Muawana. Ya, makan haram, makan subhat, nanti akan mengalir darah-darah yang gak segar Boleh. dalam diri dia. Minimal dia susah untuk ibadah nantinya kepada Allah. Kenapa? Karena sering makan haram. Artinya berarti si istri tahu itu haram. Iya, minta Sebenarnya istri nggak boleh makan itu. Ya, kalau dia makan, ya udah efeknya dia juga bakalan ke bawah. Nah, dia kuat untuk nggak makan itu karena dia tahu dia nggak mau bercerai juga. Akhirnya dia mungkin kadang-kadang dia nyari duit sendiri. Dia nggak mau makan duit suami. Tapi kalau dia udah nggak kuat, dia pun boleh. boleh gitu. Kenapa? Karena si suami selalu ngasih duit Haram. haram. Iya, maksudnya Bang, kalau nyari duit yang nggak yang begitu lagi udah-udahan lah gitu. Tapi Ya, kalau artinya duitnya si istri juga harus ngasih dispensasi. ini dulu, ngasih peringatan dulu. Iya. Jangan langsung ini aja, kan harusnya intinya bermusyawarah dulu lah. Iya. Musyawarah dulu, jangan ujuk-ujuk cerai tapi nggak dikasih tahu Penyebabnya apa ya? sebabnya apa. Ya bisa jadi gini, cuman suuzon si istri doang, pinjol nggak taunya itu dari hasutan
temennya pakai temennya sama ya. dia. Padahal temennya pengen sama dia, ntar udah cerai sama dia kawinnya, maksudnya gitu. Ya kan? Ya. Sinetron lagi aja. Ya, ada harus itu. jelas dulu. Ya. Ya kan harus bener-bener jelas. Iya. Musyawarah dulu, benar lu pinjol. Ya, kalau kata suami enggak, ya udah enggak. Jangan dipaksa-paksa. Tapi kata temen lu itu main slot. Ah, itu mah temen gua aja kagak demen sama gua. Karena dia demen sama lu kali ya. Mantan itu mantan. Ya kan? Iya. Ya udah, akhirnya ya boleh si istri kalau memang ternyata si suami ngasih nafkah pakai duit haram. Iya. Itu pun selama istrinya tahu. Kalau si istrinya blow on gimana? Ya blow on itu maksudnya kan bodoh dalam agama. Dia kan nggak tahu duit haram Faharamun ya belum nih. Ya, faharamun maka hukumnya haram. Ya kan tadi bagi wanita-wanita yang nggak punya sebab, nggak punya alasan, atau nggak punya kebutuhan yang mendesak, atau nggak punya alasan yang sangat kuat, dia bercerai, ya, tapi dia minta cerai, maka hukumnya haramun. Itu kata Rasulullah ya. Haramun ay mamnuun atau nggak boleh. Alaiha atas istri, ya, haramun alaiha maka haram atas istri. Raihatul jannati itu baunya surga. Jangankan masuk, baunya surga aja kagak bisa nyium, diharamin dia. Rawahul Imam Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmizi wa Ibnu Majah wa Ibnu Hibban wal Hakim, banyak yang meriwayatkannya. Sahih. Ayo lo. Ya. Sahih. An Sauban, dari Sauban. Sahih. Kok mertuanya yang nyuruh lagi mana? Hah? Mertuanya. Maksudnya? Jadi mertuanya yang nyuruh dulu. Anak gua talak aja. Terus Nggak. istrinya, terus si suaminya nalak. Iya itu kalau misal mertua yang nyuruh, dadakan kayak gitu. Suaminya nyuruh ke siapa? Mertuanya nyuruh mertua semana nih? Iya kan Mertuanya. mertua ceweknya tuh. Kalau tua laki berarti tuh dong? talak anak gua aja. Terus si suaminya nalak akhirnya. Enggak, tuh penjelasan nih kayak gini nih, misalnya mertuanya nyuruh lagi mana? Sama sebab kayak gini juga berarti kena. Iya kena. Ya mertua ngapain lu butuh-butuh ikut campur? Masing-masing. Udah. Nggak bisa lah mertua. Kalau mau menghasut iya. Kalau ngasih keputusan sebenarnya nggak boleh. Ya gitu, balik lagi bodohnya manusia gitu sih ya. Dia punya anak cewek, udah diserahin sama suaminya. Ya udah tanggung jawab suami. Ya, Mertua aja yang ikut campur ya. hakikatnya ya walaupun itu anaknya dia, tapi tetap aja itu kan udah menjadi keputusan bahwa dia udah jadi istrinya dia. Ngapain juga si bapaknya ikut campur, misalnya si bapak ceweknya. Iya. Mau bapak ceweknya, mau bapak cowoknya, Nggak boleh. ya nggak ada urusan. Tapi kalau misalnya si bapak cewek atau bapak cowoknya bilang udah talak aja, terus dia mentalak, itu udah urusan ente jadinya. Jangan nyalain nama mertua walaupun sababiannya ke arah sono. Ya, tapi kan tetap yang ngomong talak mah ente-ente juga. Ya kan, yang rugi ente-ente juga. Yang membunuh kena talak udah. Gitu. Sama aja lah, mertua itu jatuhnya kayak temen yang ngasut. Duh, udah ambil aja pinjaman. Kayak gitu. Akhirnya ente ambil. Yang dosa kan ente. Ya kan? Iya. Yang dosa ente, yang rugi ente, yang untung mungkin juga ente. Buyang. Yang buyang ente juga gitu. Dia yang ngasut ya paling dapat duit tenger doang pertama. Iya. Ya, duit tenger. Waalaikumsalam. Ya. Ada pertanyaan lagi? Berarti harus ada sebabnya ya, talak ya. Sebab yang kepada misalkan karena itu saat yang kepada yang kewajiban suami yang nggak dijalankan kan itu kembali ke situ kayak ngasih duit yang haram, Iya, menafkahan, yang tapi kepada jelas. yang Dia ngasih duit haram mulu, kita tegur sama si istri negor. Kenapa ngasih duit haram mulu? Ada duit halal gak?
ini duit halal, ya udah kita percaya dulu. Tapi ternyata nanti dalam satu perjalanan kita jelas tahu ngelihatnya itu duit haram, bilangin lagi kalau lu masih ngasih gua duit haram, Dan kita putus aja jangan. gitu Aku cinta kamu, kata kamu juga. Jangan. ya. Itu kan ada sebabnya kan. Iya. Pokoknya harus ada sebabnya nalak dah. Iya, kalau nggak ada sebab nggak boleh, malah Haram. nggak bakalan dia nyium bau surga nantinya, sekalipun dia ahli Ibadah. ibadah. Pokoknya kita mau langsung. Kayak kita harus ke juga yang pengadilan masak. ya, berarti. Haram. Ya harus Juga kalau dalam hal agama ente ngomong langsung jadi. Yang Tapi dulu kalau pengadilan Tapi itu jatuh kan talak urus- nggak? Kalau urusan kayak gitu langsung jatuh talak. ngomong. Ya istri kan bisa nggak ditalak. bisa. Itu nggak bisa. Walaupun kondisinya nggak bisa. misalnya suaminya nggak menafkahi gitu-gitu kan berarti kan nggak jatuh talak kan. Iya, Terus jadi itu gimana? ya paling pergi aja. Pergi. Terus Iya. jadi apa? Tapi gini Kan loh, kalau ada istri kan ada kalau istri ngomong cerai ngomong apa itu nggak itu kan nggak jadi. Cuma kalau suami baru ya. Cuman begini, ada memang jarang ya wanita yang benar-benar dia itu apa namanya, yang benar-benar dia itu taat sampai jadi si suaminya itu malah jadi tobat gitu. Saking sabarnya tuh istri. Sinetron kan. Itu aja Tapi ceritanya. bener ada ceritanya. ada kisahnya apa ada di Kitab. kampungannya ada Oh. juga. Jadi si istri itu kuat sama itu mantan preman, ya kan, kuat. Lama-lama jadi si suaminya jadi ke bawah. Saking sabarnya itu si istri. Pesan satu. Ya, jadi dia akhirnya si suami jadi benar. Waduh. Tapi kan itu kan perkara kayak gitu, Langka. ya perkara langka. Artinya gini, ketika si istri dizolimin, dia berhak minta cerai. Kalau dia nggak mau nyerai juga, itu kan keputusan si istri, ya kan? Kayak gitu. Ada ya misalnya contoh Siti Asia kan tahu Fir'aun kayak begitu, Iya. ya kan? Iya. Wanita soleh ya. Iya. Tapi apa sih Siti Asia kabur? Hah? Kagak. Kagak. Sampai akhirnya dia Firaun tahu Siti Asia ini ternyata ngikutin Nabi Musa agamanya. Pas ketahuan, ada kan di kitabnya kan, ditangkaplah itu Siti Asia, istrinya Firaun sendiri, dihukum, ditimpain batu yang gede. Tapi karena kekasih Allah, maka Allah cabut nyawanya sebelum batu itu nimpa Siti Asia. Kalau mau bicara wanita soleha ya begitu, sampai mati dia pertahankan walaupun dia punya suami kafir. Kafir ya. Tapi ya jangan, kalau sekarang mah itu kan kondisinya belum pertama belum ngelihat agamanya Nabi Musa. Pas Nabi Musa gede dapat hidayah, ternyata yang benar Musa, dia nganut agama Nabi Musa, Islam berarti, tapi dia masih sabar sama Firaun. Berarti ketika sebelum Nabi Musa itu maksudnya ngebawa wahyu Allah, si Siti Asia dia apa Ustaz? Agamanya ngikutin. Iya, dia agamanya ngikutin leluhur dia, intinya belum mengikuti agamanya Nabi Musa. Belum ada Nabi Iya, Musa. iya, tapi emang dasar orang baik ya. Di awal juga kan karena dia gak punya anak, akhirnya dia ngambil Nabi Musa menjadi anak kan. Iya. Kemudian diasuh, nggak taunya jadi pembangkang ini Firaun. Iya. Kayak Firaun kalam perempuan. ya, perkara ini sebenarnya ya gimana ya, ente boleh minta cerai ketika ente dizolimin, tapi ente juga berhak bertahan. Maksudnya hak ente bertahan juga kalau emang ente rasa suami ente akan berubah. Bukan ente lah, ente kan cowok, cewek nih. Oh, kita juga suami bertahan juga gimana? Boleh juga. Ya boleh, itu hak ente. Oh. Tapi boleh juga ente putusin kalau emang ente Udah nggak sayang. nggak kuat. Masih cinta nggak Bang Budi?
udah masih cinta mah ya. Kalau Udah kita misalnya nanggung juga tuh ya, misal istri nggak dikasih nafkah selama berapa lama gitu? itu mau ada 40 hari. Kan boleh dalam waktu perjanjian nikah yang awal kan ada tuh 2 bulan berturut-turut nggak dikasih Itu mah nafkah, itu jatuh bisa talak. cerai, bisa Langsung jatuh masuk. talak. udah talak otomatis kan? Iya, bisa talak otomatis. Boleh nikah lagi apa enggak tuh langsung? Kecuali si suami ada informasi, saya nggak bisa nafkahin. Sakit misalkan. Iya, Oh sakit. ini kan nggak ada kabar, 2 bulan hilang. Misalnya di Kawin penjara. lagi tuh kawin lagi. Nggak tahu Di pokoknya penjara. di penjara juga kan tahu kenapa di penjara, kenapa dia nggak bisa nafkahin karena di penjara. Oh, ada Tahu. kejelasan. Ini kegiatannya kabur 3 bulan, 4 Nggak bulan. ada kabar ya, nggak ada kabar. Iya, itu si istri bisa langsung cerai otomatis. Langsung nikah lagi boleh itu? Boleh setelah 2 bulan, berapa bulan tuh di Oh, iya. talaknya ya. 2 bulan berturut-turut kalau nggak salah. Belum berturut-turut nggak ngasih nafkah, si istri otomatis cerai. Iya. Nah, dari setelah otomatis cerai itu dia tetap nunggu masa idahnya Ustaz ada. Iya. Yang 3 bulan itu. Ya iya, masa Ada. idahnya. Berarti 5 bulan. hitungan 5 bulan. Hitungannya 2 bulan plus masa idah 3 bulan 10 hari, 5 berarti bulanan. 5 bulanan. Hmm. Baru boleh nikah. Hitungannya. Kenapa? Karena kan tetap masa idah itu dihitung juga karena masalah keturunan nantinya. Bina kan dan bimpulan kan. Iya, ya sehingga totalnya kurang lebih ya 5 bulan baru boleh dia nikah lagi. Kalau aman kelihatan lah itu jelas dah kalau laki Iya. Ya, tapi kan itu ketika ketemu sama suami yang nggak ada kabar. Tapi kalau suaminya di luar kota, ya kan ada kabar. Tapi bahwa kalau suami yang nggak ada kabar, orang tuanya ngasih itu. suaminya nggak ada kabar, orang tuanya, Oh, suaminya masih ngasih. ya itu hak dari istri lagi, terserah dia mau bertahan atau enggak, Masih banyak mau udah bertahan, udah masih kontrakan. ya kan? Karena ngasihnya orang tua kepada dia itu bukan kewajiban orang tua. Anggapnya amal ya. Anggapnya si suami tetap nggak ngasih nafkah, kayak dikasih sama orang aja. Ya, jadi ini bukan urusan duit doang, tapi nafkah, mau lahir mau batin kan Iya. gitu masalahnya. Sedangkan mungkin misalnya orang tua si cowok nggak tahu anaknya juga kemana, Iya. mungkin nggak enak kali, wah anak gua udah punya bini ditinggalin kagak dikasih duit, gua kasih duit aja lah. Bukan itu masalahnya, perkaranya bukan cuma duit, yang lain-lainnya, keamanan dia gimana, perlindungan dia selama ditinggal gimana. Ada sih gitu Ustaz. Ya, Orang kaya maksudnya laku gitu, anaknya nggak mau kerja cuman tuh dikasih tuh lu bagian lu gitu. Cuman akhirnya begitu kerjanya lontang lantung. Nah si istri boleh juga Ustaz kalau misalkan merasa dari suaminya itu apa begitu duit boleh dibantah dari orang tua dikasih Nggak apa-apa. kontrakan. Orang ya, kaya nggak ini. masalah Nggak sebenarnya yang masih gitu masih bisa. Ya, tapi Makanya walaupun bukan itu bukan duit dari si jadi dapat kebutuhannya itu bukan si suami boleh usaha pribadi tapi ini tong tuh gua kasih warisan kontrakan itu mah pintu rezekinya dia itu namanya. Iya. tetap ya. Selain kaya. Ente harus ingat lagi, jangan suka ngegampangin cerai. Ketika ente gampangin cerai, kemungkinan cerai kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh akan terjadi. Ayo, terusan. percaya. Iya, Oh iya gampang itu ya. Iya, boleh. Dikit-dikit cerai deh. beneran banyak kasusnya. Satu bener. Santri-santri, Tuh kita kawin lagi tapi nggak jadi cerai. ya makanya cerai itu kan yang dibenci sama Allah. Jangan juga mentang-mentang, wah ini kok udah bisa cerai nih. Udah bisa cerai nih, apa-apa cerai. Ya, model-model baper. Coba dah. Gak kerasa udah 17 kali kawin. Iya. Gak kerasa udah 10 kali kawin. Kenapa? Karena ngegampangin cerai. Anaknya becetan. Dapat dikit, cewek rada jelek, nggak mau nerima ini. Wah, ini ada nih di hadisnya nih. Wah, cerai. Sampai wah, ini ada nih hadisnya nih. Muka tabasam nih, muka cemberut si istri. Dilaknat sama Allah. Cerai besok. Begitu cakep orang So, kaya. iya. Emang lu bagus apa? Coba aja orang ngeliat juga kagak demen ngeliat ente. Orang nih nggak bener apa kawin kok dimain-mainin. Terus di mana letak kesabaran ente?
di mana letak ladang amalia ente kalau ternyata ada indikasi sekali cerai, sekali cerai, sekali cerai. Ya, sabarnya di mana? Ya, bisa 20 kawin ente. 20 kawin. Nggak habis-habisnya. Kasus banyak kan, santri-santri gampang ceraiin. Kenapa? Sok berilmu. Makanya ilmu mulu, adabnya nggak dipakai, sabarnya nggak dipakai, tabahnya nggak dipakai. Tapi udah pakai dalil. Sosok berdalil, cerai. Bilangnya penjahat kelamin. Ini satu yang nggak bisa. Udah dapat. Satu udah dapat. Aduh. Makanya kayak gitu. Ya kadang-kadang nih ilmu nggak menjamin, ilmu tuh menjamin, karena itu berkaitan dengan hawa nafsu. Gimana penjara? Kadang-kadang kalau hawa nafsunya tinggi, ilmunya mendem. Benar, contoh misal, ketika seseorang itu punya jabatan, harta yang lumayan, hawa-hawa pengen kawin kan gede banget. Iya. Ya kan, Iya. kawin. Nih, lihat bini Udah. pelentang misalnya lagi ngambil apa, lu piring aja lu jatuh gitu aja, ini lu pecah lu, baru juga megang piring begitu aja pecah lu, cerai. Oh. Kenapa? Punya duit, punya jabatan, hawa kawinnya tuh tinggi. Karena hawa tinggi jadi nggak boleh keserempet dikit. Nggak boleh salah dikit ya. Kawin lagi Kawin lagi. pokoknya. Banyak duit. Ya kan. Ntar udah ketemu yang kedua, wah ini kurang taat nih. Ada ntar di alasannya nih, ntar nunggu alasan-alasan yang sepele dulu. Wah, iya. Jatuh misalnya, anaknya jatuh lagi digendong, cerai lu besok. iya. Ya, Kawin gua lagi. punya duit tuh, gua mau kawin lagi. Perawan Nah, lagi. sekarang ente pikir bagus gak ketika ente ngelihat orang kayak gitu? Bagus, bisa ngerusak. Ya kalau nggak bagus ya jangan dimasukin otak ente. Kira dulu. Maksud, ya iya. Ya gue mah nggak iya juga, punya kekuatan, punya harta. Ya emang dengan segampang itu ente menceraikan wanita. Ya kan? Mikir-mikir lagi, terus di mana letak kesabarannya? Lihat Rasulullah punya istri Sayyidah Aisyah masih muda, 7 tahun, 9 tahun. Ya, emang karakter umur 9 tahun kayak gimana? Orang Karakter anak kecil kan? Iya. Tapi Rasulullah apa langsung menceraikan? Hmm. Mana pernah Rasulullah menceraikan? Harusnya di ini, walaupun Rasulullah punya istri banyak tapi nggak pernah ada yang diceraiin, kecuali cerai meninggal ya. Ya emang meninggal sih cerai kalau di kayak gitu. Ya kalau Rasulullah nggak pernah menceraikan, terus kenapa ente menceraikan? Ente ngikutin siapa? Balik lagi ke situ lagi. Perceraian juga dilarang sih sama agama ya. Bukan dilarang, dibenci. Benci. Halal tapi dibenci. Gitu. Balik lagi keputusan ente. Kalau emang ente udah di otak ente tuh udah Panas. aduh udah mumet nih, udah parah dah pokoknya. Udah gue nggak bisa sama dia lagi, ya itu terserah ente lah. Nggak usah ditahanin ya. Sebisa mungkin jangan, cerai mah jangan. Ya, tadi ane bilang Bisa ranjang aja dulu ya? sekali terus dia nikah lagi yang kedua, cerai yang kedua, nih udah nih. Lagi. 3, 4, 5, 6 biasanya begitu. Ya, nanti kalau udah 6 kali baru dia sadar, gue udah nikah 6 kali. Trauma ntar dia kadang-kadang. Trauma nggak mau nikah lagi. Atau dia masih mau main nikah lagi katanya karena enak kali. Ya kan jajalin cewek ini cewek itu. Sampai mati. Iya, ada dua kemungkinan, entah dia trauma, entah dia entah dia kawin mulu. Makin jadi. Yang kawin. Iya, kawin Iya. ini. Ada kesalahan dikit kawin. Ya kan? Balik lagi kepada ente lagi. Walaupun ente misalnya ngelihat si cewek itu bisa dicerai, tapi apakah ente mau apa-apa semuanya diputusin dengan cerai? Cerai itu bukan, kalau buat aneh tuh bukan solusi yang paling baik kalau kata aneh mah. Bukan solusi yang paling baik. Tapi kalau udah patah mah silakan aja kan. Kalau udah patah mah kayak artis-artis yang ya itu mah nusus kan. Iya kayak udah jelas gitu dah ya. Hina, ketahuan, mutlak. Ya kalau ente pertahanin ente blow on. Pukulnya. Ya ente blow on lah. Ente ngelihat bini ente digarap sama orang terus bini ente mau, Wah. terus ente pertahanin kan ente blow on jadi. Itu kalau dia kayak
istri kita ngina keluarga kita berak juga cerai. Wow. Ya dikasih tahu bahwa kan seorang istri Iya, nggak boleh ngomong dulu. kasih tahu bahwa lu nikahin gua bukan ke gua doang, tapi juga harus keluarga juga harus dideketin. Sama si suami juga nikahin si istri. Jadi ini ada dua penggabungan dua keluarga. Jadi kita nikah bukan cuma urusan kita, tapi urusan juga keluarga kita. Si suami hendaknya bisa mensejahterakan ataupun berbuat baik sama keluarga si istri juga sebaliknya bisa mensejahterakan atau berbuat baik sama keluarga si suami. Jadi gitu kan, ada nilai baik dari pernikahan itu kan adalah persatuan dua keluarga yang berbeda. Itu janda suasu buat Gak ada musuhan ya. kata keluarga perempuan, bah kawin sama dia, emang ada bandanya lu. Kata keluarga laki-laki, ya lumayan tuh. Oh enggak. Kalau orang udah banyak berpendapat beda-beda. Nah itu kalau kita nggak kuat-kuat. Makanya balik lagi kepada keputusan si istri sama suaminya aja udah. Kalau ngedengerin orang mah nggak pernah kelar. Ada yang baik, ada yang buyang malah. Orang mah. Apalagi dibawa ke media sosial lebih buyang lagi. Ya, dibawa Facebook, dibawa ini ya. Curhat. Baru curhat. Berarti nyari bini yang hati-hati ke api, cari yang benar, keluarganya, bininya juga. Ya. Sama Wallahu a'lam. Bisa.